mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya bersama kami. Perkenalkan, nama saya Miranda dan rekan saya Husna Karima dari Prodi Teknologi Informasi. Selanjutnya, dipersilahkan untuk Kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia. Baik, terima kasih Kak Irma. Pada kesempatan ini, izinkan saya bertanya sedikit mengenai pengaruh media sosial. Nah, yang pertama, menurut Kakak, apa sih pengertian dari media sosial? Menurut saya, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lainnya dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan apa saja media sosial yang sering Kakak gunakan? Saya sering menggunakan Instagram, WhatsApp, dan aplikasi yang sedang booming-boomingnya sekarang yaitu TikTok. Itu saja media sosial yang sering saya gunakan. Dalam sehari, kira-kira berapa jam menggunakan media sosial? Kurang lebih 8 jam ya. Hal apa yang membuat Kakak selalu memainkan media sosial? Karena media sosial ini sangat memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana pandangan Kakak terhadap penggunaan media sosial di usia 17 tahun? Oke. Menurut saya, anak usia 17 tahun sudah cukup mengerti akan baik dan buruknya bersosial media. Dan menurut saya, pada usia ini seharusnya remaja menjadi lebih bijak dalam bersosial media. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai dampak media sosial? Yang pastinya, ada dampak positif dan dampak negatif pada saat bermain sosial media. Dampak positifnya yaitu memudahkan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Selain itu juga memudahkan kita menggali informasi-informasi yang kita butuhkan. Media sosial juga bisa menjadi sarana promosi. Dampak negatifnya, kita jadi lebih menutup diri dari lingkungan sekitar dan menurunnya interaksi tatap muka. Dalam bermedia sosial, apa kemajuan yang telah Kakak capai? Saya jadi lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu yang saya dapatkan di sosial media ini tidak diajarkan di sekolah. Selanjutnya, apa pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Yang pastinya, media sosial ini sangat membantu saya dalam mencari informasi-informasi yang saya perlukan. Cara Kakak menjelaskan ke lingkungan sekitar Kakak bahwa media sosial itu penting dan sangat bermanfaat. Yang pasti saya akan mengedukasi orang-orang terdekat saya atau di lingkungan saya tentang peranan media yang sangat penting di zaman sekarang, yang mana media sosial sangat memudahkan kita dalam mencari sesuatu yang kita inginkan, baik barang maupun makanan maupun jasa, dan juga media sosial ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan banyak orang. Selain itu, media sosial menjadi sarana untuk mendapatkan informasi terupdate, dan pastinya saya akan mengedukasi dampak positif dan dampak negatif dari bersosial media. Bagaimana pandangan Kakak terhadap banyaknya berita hoaks yang tersebar di sosial media, Kak? Yang pasti kita harus lebih bijak lagi dalam bersosial media. Kita harus pastikan berita tersebut adalah fakta sebelum kita sebarluaskan ke orang lain. Selain itu, kita juga harus memeriksa situs yang membagikan informasi tadi. Apakah situs ini sudah terverifikasi atau belum? Itu saja. Baik, Kak.
Pernah mengalami cyberbullying, Kak, di sosial media? Tidak pernah. Bagaimana cara Kakak mengatasi kecanduan bersosial media, Kak? Yang pastinya kita harus memiliki kesibukan ya. Kita cari kesibukan lain agar kita tidak terfokus untuk bermain sosial media. Kak, ada dampak kesehatan selama Kakak bermain sosial media, Kak? Mungkin mata saya sering merah ya akibat radiasi dari smartphone. Baik, Kak. Apakah Kakak bisa satu hari saja tanpa bermain sosial media? Bisa ya, karena saya memiliki kesibukan-kesibukan lain. Terima kasih kepada Kak Irma telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami, dan dapat saya simpulkan bahwa saat ini media sosial telah menjadi kebutuhan baru yang dapat menyita kehidupan kita masing-masing. Dan memanfaatkan keuntungan yang dapat diperoleh, saya berharap kita bisa lebih berpikir kreatif dan terbuka untuk mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari bersosial media. Demikian kesimpulan yang telah saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.